Materi hari ini kita akan belajar tentang satu materi yang banyak sekali jadi kendala untuk para entrepreneur, pebisnis, dan para reseller. Materi ini saya namakan dengan time management. Time management untuk tembus closing setiap hari. Setiap hari, oke? Oke, closing tidak akan terjadi kalau kita tidak mau menyediakan waktu. Itu yang paling sederhana. Buat teman-teman yang sudah baca bukunya tentang closing setiap hari, materi closing itu adalah materi pamungkas ketika orang jualan. Adalah ilmu pamungkas yang teman-teman harus kuasai kalau teman-teman mau menghasilkan. Buat apa promo, buat apa jualan, buat apa promo sana sini, presentasi sana sini kalau nggak ada closing. Closing adalah end goal dari seseorang orang yang mau jualan. Nah, problemnya adalah closing yang terjadi itu nggak rutin. Nggak rutin. Kadang ada, kadang enggak. Ini terlepas dari konsep bisnisnya proyekan ya. Saya pakai case tadinya adalah bisnis yang retail. Karena kenapa? Retail, karena saya segmennya pemula. Segmen saya pemula. Jadi saya akan menolong teman-teman yang masih memulai bisnis dengan cara jadi reseller, jualan, runningnya produk-produk makanan, produk-produk baju anak, hijab, yang konsepnya jualannya rutin, day by day. Bukan jual rumah, bukan jual mobil, itu bisa. Alangkah lebih bagus bisa jual rumah setiap hari, bener gak? Alangkah lebih bagus bisa jual mobil setiap hari. Tapi kuncinya adalah closingnya harus rutin. Kenapa? Kalau closingnya nggak rutin, cash flow seret. Itu yang paling sederhana. Bener nggak? Simple. Kalau closingnya nggak rutin, cash flow seret. Boro-boro seret. Kagak ada duit. Untuk apa? Untuk bayar karyawan nggak ada duit. Untuk bayar kita punya expense, bayar listrik, bayar air kita nggak ada duit. Mau bayar supplier kita nggak ada duit. Nggak rutin, closingnya nggak rutin. Ini dampaknya apa? Cash flow-nya seret. Nggak ada duit yang masuk. Duit nggak ada yang masuk. Nggak rutin karena apa? Seringkali nggak rutin bukan karena produknya jelek. Kebayang nggak? Saya menemukan sebuah survei. Dalam 3 bulan terakhir saya coba ngobrol ke teman-teman reseller. Dalam 3 bulan terakhir saya ngobrol dengan teman-teman bisnis mula. Teman-teman tahu, yang membuat nggak rutin sebenarnya bukan produknya yang jelek. Bukan produknya yang jelek. Bukan dia nggak jago jualan. Bukan dianya nggak jago-jago jualan. Enggak. Bukannya promosinya jelek. Bukannya nggak ada diskon. No, karena dianya nggak mau nyediain waktu. Kebayang nggak? Dia nggak nyediain waktu. Ada dua. Ada satu dia nggak nyediain. Atau yang kedua, dia nggak bisa atur waktu. Ini yang membuat nggak rutin. Kalau nggak bisa atur waktu, jadinya nggak rutin. Kalau jadi nggak rutin, dampaknya apa? Tidak ada closing. Kalau nggak ada closing, dampaknya apa? Nggak ada cash flow. Kebayang ya? Jadi asal problemnya ada di mana? Di time management yang gagal. Ketika time management gagal, closing gagal. Ketika time management gagal, maka closing gagal. Oke? Nah, itu yang menjadi masalah. Itu yang jadi masalah. Nih, ketika nggak bisa atur waktu dengan baik, time management yang baik, maka nggak bisa closing dengan rutin, maka penjualan nggak rutin. Jadi kalau mau disederhanakan kayak gini, ini yang terjadi dengan saya dulu. Dulu saya nggak bisa atur waktu dengan baik. Saya itu kerjaannya ngisi seminar sana, ngisi seminar sini, sharing sana, sharing sini, tapi bisnis nggak dijagain. Bener nggak? Ngamen terus kanan kiri, tapi nggak bisa rutin. Kalau saya nggak bisa atur waktu, kita nggak bisa rutin jualan. Kalau kita nggak bisa rutin jualan, kita nggak bisa rutin closing. Kalau kita nggak bisa rutin closing, kita nggak mungkin ada cash flow. Kalau cash flow nggak ada, bisnis nggak jalan. Kalau bisnis nggak jalan, itu nothing, alias bisnisnya drop. Gara-gara apa? Coba.
Gara-gara waktunya gak bisa diatur. Bener gak? Alasannya apa? Banyak orang yang komen gini, saya gak bisa atur waktu mas, saya sibuk. Bener gak? Saya sibuk. Saya kadang-kadang suka bikin gini ya, sama orang yang bilang sibuk. Ini buat teman-teman yang nonton video ini gini. Saya selalu menegur orang yang bilang sibuk kalau dia masih bisa Facebookan. Kalau lu masih bisa Facebookan, kalau lu masih bisa WhatsAppan, lu belum sibuk. Kebayang nggak? Bayangin, definisi sibuk yang bener. Lihat ya, definisi sibuk yang bener tuh bangun jam 5, berangkat jam setengah 6, jam 5.30, sampai kantor jam 7 harus sudah kerja. Kayak tukang atau misalnya apa, jam 7 handphone ditaruh, baru bisa pegang handphone jam 5 sore, jam 5 sore harus pulang, perjalanan butuh 3 jam, baru jam 9 harus ngomong anak, jam 12 sama sekali nggak bisa pegang handphone. Itu namanya sibuk. Kebayang nggak? Tapi kalau bilangnya sibuk, masih bisa WhatsAppan, masih bisa ngegosip, masih bisa jalan, masih bisa nge-mall, nonton film India, Rumah Uya, Katakan Putus, masih bisa nonton begituan setiap hari. Dan bisa yang paling parah, masih bisa Facebookan, masih bisa ngeliat event video ini. Itu belum sibuk namanya. Artinya masih ada waktu. Oke? Masalahnya bukan ada waktu apa enggak, masalah kita nggak nyediain waktu, bener nggak? Sih? Akhirnya apa? Orang yang nyediain waktu sama nggak nyediain waktu, itu pilihannya adalah bisnisnya berkembang apa enggak. Oke? Itu dasar yang teman-teman harus pahami. Dasar yang teman-teman harus pegang. Bahwa reseller itu bisa menghasilkan jualan puluhan juta. Pebisnis online bisa jual puluhan juta. Asal apa? Bisa atur waktu dengan baik. Sehingga muncullah istilah yang namanya ini, konsisten. Bener ya? Muncul namanya konsisten. Kalau di teman-teman muslim bilangnya apa? Istiqomah. Bener nggak? Iya, konsisten. Gak akan bisa terjadi kalau teman-teman tidak atur waktu. Tips yang pertama buat teman-teman ketika mau ngatur waktu. Bisnis itu bukan disisakan waktunya. Bisnis itu menyediakan waktu, bukan menyisakan waktu. Jualan itu menyediakan waktu, bukan menyisakan. Banyak orang begini, saya udah sibuk, saya jualan nanti jam 8.30 malam, setengah jam terakhir sebelum saya tidur, baru saya jualan. Itu namanya nggak serius sama bisnisnya, nggak serius. Orang yang nggak serius sama bisnis, omsetnya juga pasti nggak serius, beneran. Kebayang ya? Nggak nyediain waktu. Yang kedua, tips buat teman-teman, ini saya ngomongin tips ya. Belajar manage waktu. Belajar manage waktu. Kalau teman-teman jualannya offline, kalau teman-teman agen sales, maka teman-teman harus atur waktu gimana caranya sehari saya menyediakan waktu untuk bisa ketemu minimal 5 orang. Misalnya, satu orang saya sediain waktu 30-60 menit untuk ketemu dengan 5 orang. Supaya apa? Dari 5 orang at least yang jadi prospek saya, yang mau interest dengan bisnis gabung sama saya, entah saya jual asuransi kek, mau saya jual network marketing kek, mau saya jual apapun kek, at least 3 orang. Dari 3 orang, at least saya bisa closing 1 orang. Dalam 30 hari kalau saya bisa closing 30 orang, saya punya tim di bawah saya banyak. Saya bisa jualan mobil, banyak. Target orang-orang sales mobil itu cuma 4 rata-rata untuk pemula. Kalau dia bisa melakukan begini, dia bisa jual 10-20 mobil, bonusnya 20-30 juta. Asal apa? Nyediain waktu. Akademi Jago Jualan, materi closing setiap hari. Awal mulanya dari mana? Dari atur waktu yang baik. Ini kalau orang jualan offline. Pagi, saya harus ngapain ya? Oke, saya harus list down. Saya harus list down apa yang saya kerjakan. Saya harus ketemu sama siapa aja, saya list down. Bukannya pagi, saya ngapain ya? Terus bingung, pusing, udah bingung, makan banyak, habis itu tidur ngantuk, tidur lagi. Kayak gitu. Akhirnya udah sampai siang, saya ketemu sama teman, bukan urusan bisnis. Ya nggak salah juga sih ketemu sama teman, tapi udah ngobrol sampai sore, lupa, sampai itu berjalan setiap hari. Sehingga closing nggak akan pernah terjadi. Gara-gara apa? Kita nggak bisa atur waktu dengan baik. Sorry kalau saya ngomong kecepatan, tapi saya gregetan. Kebayang ya? Iya, kayak gitu. Nih, ini manage waktu untuk orang offline, manage waktu untuk online, manage waktu untuk online. Oke, Mas,
Gimana manage waktu untuk orang yang online jualannya? Mulai dari sebuah konsep yang namanya sales funnel. Buat teman-teman yang udah baca buku, closing setiap hari, baca sampai ngelotok. Oke. Sales funnel adalah sebuah konsep yang dipakai banyak sales pebisnis miliaran. Konsepnya sales funnel. Ada yang namanya IFAS atau apalah, awareness, interest, desire, action. Enggak, kalau saya bikin yang simple. Yang pertama leads. Yang kedua itu buyer. Yang ketiga itu reseller. Udah gini aja, simple. Leads, buyer, reseller. Coba lihat orang-orang yang masta, immerse. Kan konsepnya beginian, bener gak? Gedein kolam, gedein buyer, dari buyer direkrut jadi reseller, jadi affiliate, bener gak? Nguplek aja begini strateginya, tapi ini yang powerful. Sekarang gini, kalau saya jualan online, manage waktunya kayak gimana? Saya harus bisa gedein yang namanya kolam saya. Saya harus bisa kapan saya mau jualan, kapan saya bina reseller. Jadi kalau orang jualan online, ada 3 aktivitas yang harus dilakukan. Yang pertama, saya harus konsisten gedein kolam. Yang kedua, saya kapan untuk mengkonversi kolam saya untuk jadi pembeli? Konversi jualan. Yang ketiga, buyer direkrut jadi reseller. Supaya apa? Supaya dia jualannya lebih rutin. Nah, saya akan bahas poin ke-3 ini lebih detail. Supaya bisa atur waktu untuk teman-teman yang jualannya online. Kenapa? Karena rata-rata orang yang gabung di belajar bersama saya seringkali paling banyak jualan online. Oke, poin 3 tadi ya. Oke, yang pertama, yang kedua, yang ketiga. Oke, yang pertama tadi adalah fokus gedein kolam. Ingat ya konsep segitiga tadi ya. Ya, ini leads, ini buyer, ini reseller. Sales funnel jangan ujungnya cuma dibayar, no. Sales funnel ujungnya bagaimana merekrut mereka jadi reseller, jadi affiliate. Supaya apa? Faktor kalinya nambah. Misalnya, Mas apa sih ada orang beli buah, pas ditanyain, Bu, terima kasih sudah jadi pelanggan saya. Kebetulan saya ada peluang bisnis buat Ibu. Ibu mau nggak jadi agent saya, jadi reseller saya? Saya kasih kartu nama, Ibu hanya dropshipping. Kalau ada teman Ibu, teman-teman arisan, Pak RT, Bu RT yang mau beli buah, bisa lewat Ibu, nanti Ibu dapat komisi. Jadi pada saat jualan buah, tidak hanya sekali jualan buahnya, tapi berkali-kali. That's why closing tidak hanya setiap hari, tapi satu hari bisa berkali-kali. Sampai ada istilah closing per menit. Itu ngerinya. Gara-gara apa? Sales funnel. Itu yang terjadi dengan salah satu reseller Ethnostore. Dia develop sales funnel. Dia komplain, Mas itu closing setiap hari ya, bohong. Kenapa? Saya closingnya per jam. Jadi dia udah terapin sales funnel, baca bukunya. Awalnya dia setiap hari, Mas, ini closing lagi Mas, ini closing lagi, wah ini bukunya powerful banget, ini closing lagi, ini closing lagi, closing terus. Bahkan ketika selesai promo, tetap ada yang closing. Gara-gara apa? Dia punya pasukan, dia nggak bergerak sendiri. Even kita nggak punya sales team teman-teman, hanya reseller yang dia bukan karyawan, tapi dia adalah freelance. Itu nanti di poin 3. Reseller dibina. Yang ketiga, buyer. Oke, teman-teman kalau baca buku lebih detail, tapi saya akan bahas begini untuk materi video belajar bareng saya. Yang pertama, gedein kolam. Kalau teman-teman mau kenceng jualannya, kolamnya harus gede. Teman-teman paham kolam prospek ya? Leads. Saya nggak ngomongin FB Ads, belum materi FB Ads. Intinya adalah ketika kita melakukan yang namanya time management, untuk orang yang jualan online, itu nggak bisa time management hanya untuk ngejar jualan. Buyer, itu kan konversi ya. Konversi dari leads menjadi buyer. Kebanyakan orang itu jualan cuma di poin ini doang. Time management hanya ini. Misalnya pagi posting jualan, siang posting jualan, malam posting jualan, subuh posting jualan, jam 12 malam posting jualan, besok sampai 3 kali sehari, sampai sebulan 90 kali jualan. Sampai orang yang komen, ini akunnya jualan mulu, habis itu di delete, habis itu di unfollow, habis itu di unfriend. Gara-gara apa? Dia hanya fokus di sini. Ini bagus kok, bagus. Saran saya, kalau mau jualan, gunakan at least 1 kali sehari aja. Nggak perlu berkali-kali di jam yang banyak orang itu peak hour-nya paling banyak, antara jam 19 sampai jam 21.
Atau jam 12 sampai jam 14. Untuk jualan. Kalau ini orang jualan online ya. Kalau masalah pasti jualan offline kapan aja. Oke, kebayang ya. Nah, kalau gedein kolam, itu kuncinya di mana? Konsisten. Kalau teman-teman baca buku 10 juta per bulan dari Facebook, kuncinya konsisten aja. Nah, bagaimana bagi waktunya? Bagi waktunya begini. Posting yang powerful itu antara jam 6 sampai jam 8. Pagi atau malam. Tapi setiap hari. Ini saya lakukan. Every single day. Definisinya bagaimana mas konsisten seperti apa? Konsisten itu bagaimana? Konsisten itu seperti apa? Konsisten means setiap hari. Konsisten sama dengan setiap hari. Intinya itu kok. Saya bagi waktu di sini nih. Pagi-pagi, bagi waktu gini. Pagi-pagi saya gedein kolam. Saya gedein leads. Saya perbanyak orang masuk. Jadi orang kenal Hermas, orang kenal Etnovet, orang kenal Etnomart, orang kenal Etnovet Store, orang kenal jualan buahnya. Mas apa sih? Orang kenal produknya Webpraxis atau apa gitu. Misalnya contoh. Kalau jualan online-nya buah ya. Kayak gitu sih. Misalnya buah. Ada jualan online juga ya. Nanti di FB grupnya tentang kesehatan. Sangat bisa. Oke. Nah, dari sini konsisten. Ini yang namanya atur waktu dengan baik dari jam 6 sampai jam 8 daripada ngulet-ngulet bangunnya 2 jam, ngulet-ngulet di kasur. Karena kadang-kadang orang gitu. Saya dulu gitu soalnya. Kerja baru jam berapa? Ngulet-nguletnya lama banget, 2 jam ngulet-nguletnya. Browsing detik.com, browsing Facebook, Facebookan, Twitteran, kompas.com, 2 jam sendiri ngulet-nguletnya. Mari jam 8. Padahal kalau dia bisa nyediain waktu 30 menit aja untuk posting. 30 kali dalam sebulan dia bisa gedein kolam. Itu yang saya lakukan sampai saya bisa punya 40.000 FB group. Dan saya lakukan dari bulan Juni sampai Desember. Saya baru main Facebook itu baru tahun lalu. Modalnya apa Mas Hermas? Cuma posting setiap hari, every single morning. Setiap hari. Saya bagi waktu, saya atur waktu. Saya menyediakan waktu untuk nulis. Saya paksa. Mas Hermas, kalau nggak bisa nulis gimana? Saya paksa. Gimana caranya harus nulis? Saya punya misi. Gimana caranya bisa tembus 100.000 member? Gimana saya punya 1.000 reseller? Sekarang udah tembus kan? Gimana sekarang saya punya target 10.000 reseller all group Etnovet. Webpraxis, Etnostore, Etnomart, Etnovet Academy, Etnokids, nah itu. Semacam Etnoland, Etnopay. Nanti ya, saingannya Paytrend. Nah, yang kedua, kalau udah gedein kolam, tinggal PR-nya kita gimana? Kapan kita jualannya? Kalau kita udah gedein kolam di FB, nih, ini ngomongin FB ya. Kalau kolam di WhatsApp, saya sharing di kolam WhatsApp, di grup WhatsApp. Bukan keberjalanan spamming mulu di grup WhatsApp, tapi sharing, kumpulin. Wah teman-teman nih mau belajar di grup WhatsApp. Atau misalnya Telegram, bikin channel atau bikin grup. Saya rutin setiap Senin Kamis atau apa. Kalau grup ini nggak harus rutin, tapi FB yang rutin. Bahkan ketika FB grupnya kenceng, teman-teman lihat di materi sebelumnya, FB grupnya kenceng, maka FB personalnya bisa secara langsung naik juga. Kalau ini udah kenceng, udah mulai konsisten, kita mulai menyiapkan time management untuk membina reseller. Kapan saya bina reseller? Ketika saya menyediakan waktu untuk bikin materi sharing. Saya nyediain waktu seminggu at least 2 kali untuk sharing di grup. Kalau teman-teman nggak, kalau seminggu saya nggak sharing sama sekali, berarti ada masalah dengan saya. Entah saya lagi di luar kota, atau misalnya saya lagi sakit, atau istri saya lagi sakit gitu. Tapi at least minimal 2 kali. Kenapa? Bohong reseller itu jago jualan kalau kita nggak pernah bina. Jangan pernah rekrut, ini penting nih, penting sepenting-pentingnya. Jangan pernah rekrut reseller kalau teman-teman tidak pernah berniat untuk membina mereka. Kenapa? Kalau udah join jadi reseller, kalau kita nggak pernah bina, reseller itu bakal nggak loyal. Nanti di materi berikutnya saya akan bahas. Gimana saya bagi waktunya? Bagi waktunya adalah at least 2 kali saya seminggu, saya sharing di grup untuk ngajarin mereka. Mas Hermas, saya nggak master, saya bukan trainer, saya nggak punya materi untuk saya bagiin. Hey, berusaha bro, sis, kan ada buku banyak, tinggal kopas. Bener nggak? Saya ngajarin orang beberapa orang ngebina orang. Caranya paling gampang adalah, kalau nggak punya materi, ambil aja materi saya. Jadi nggak ada alasan lagi. Ambil dari buku Hermas, ambil dari buku siapa, Kang Randy, Dewa, atau siapapun. Ambil, terus dia bikin tulisan. Sampai orang-orang komen gini, ih bagus banget materinya. Padahal ada di buku. Lihat deh, saya pernah sharing. Kalau di Etnomart, Mbak Amel atau Mbak Ocha, lihat aja.
di Alfamart itu rutin kan sharingnya, lihat deh, sharingnya hampir tiap hari. Itu dari mana coba? Dari buku. Dan orang-orang komen, Mbak Amel bagus materinya, Mbak Ocha bagus materinya. Woi, kalau lu baca buku, lu gak perlu ikut keluar, udah materinya banyak di sana. Tapi seringkali gara-gara apa? Gara-gara gak baca buku, bener gak? Iya. Begitu kakak-kakak, gitu kakak ya. Jadi kebayang ya. Inilah yang menjadi problem lingkaran setan. Ini jadi lingkaran setan teman-teman. Lingkaran setannya apa? Omset nggak kenceng, closing nggak kenceng. Gara-gara apa? Saya nggak bisa nyediain waktu, saya sibuk. Oh ternyata gara-gara apa? Gara-gara saya nggak mengalokasikan, saya cuma nyisain. Ujungnya apa? Omset nggak kenceng, muter aja nguplek. Saya nggak punya pasukan. Kadang saya nggak nyediain waktu. Saya nggak nyediain waktu. Saya nggak pernah baca buku. Gara-gara apa? Saya sibuk. Banyak orang bilang, saya nggak baca buku. Alasan apa? Saya sibuk. Hey, saya selalu bilang, lu sibuk siapa? Sibukan mana lo sama Agnes Monica? Agnes Monica yang paling sibuk aja baca buku. Saya pernah ngeliat satu quote, even Agnes Monica sangat sibuk. Tapi ya dia bisa nyediain waktu untuk baca buku. Ya Agnes Monica yang lain lah misalnya. Tapi kebayang nggak? Ini lingkaran setan nih teman-teman. Lingkaran setan. Ujungnya apa? Atur waktu dengan baik. Ujungnya apa? Atur waktu dengan baik. Harapan apa teman-teman dari sharing ini? Ini sederhana banget. Kunci dari closing setiap hari. Kunci bisa jualan setiap hari. Kunci bisa kenceng jualannya. Ada di mana? Diatur waktunya. Nih, supaya nggak terjadi lingkaran setan. Oke, kebayang ya teman-teman ya. Ujungnya apa? Mengatur waktu dengan baik. Nantinya teman-teman, di bagian utama, nanti saya bahas di materi khusus, adalah teman-teman perlu yang namanya membuat working plan. Working plan itu kerjaan para manajer, para karyawan, perusahaan-perusahaan profesional. Saya berharap teman-teman tidak hanya para profesional yang mengerjakan ini, tetapi juga para karyawan. Kebanyakan kalau udah jadi entrepreneur sok-sokan, saya jadi entrepreneur, jadi business owner, bebas, bisnis bisa jalan, pengusaha bisa jalan, kipas-kipas, lu kipas-kipas sate sendiri atau apa? No, enggak. Saya dulu pernah nerapin kayak gitu. Pengusaha bisa jalan-jalan, bisnis jalan, pengusaha jalan-jalan, tinggal tunggu waktu bisnis bangkrut beneran. Bukan saya nyumpain. Kenapa? Lu belum bikin sistem, belum punya tim, sok-sokan jalan-jalan. Beneran. Working plan itu apa? Saya setiap bangun pagi, yang saya lakukan kalau buka laptop, saya bikin ini. Apa yang harus saya kerjakan? Apa yang saya kerjakan? Apa yang saya kerjakan? Apa yang saya selesaikan? Setiap pagi, sebelum saya tutup kerjaan saya, mana yang udah selesai? Mana yang selesai? Mana yang belum? Mana yang selesai? Mana yang pending? Proses pendingannya apa? Oh, karena saya kebanyakan sokmetan, kebanyakan saya main Facebook atau apa. Tapi kebayang gara-gara apa? Saya nggak bisa closing setiap hari, gara-gara apa saya nggak bisa jualan rutin, gara-gara apa saya nggak bisa jadi reseller yang bisa kencang berprestasi. Mungkin ada di pribadi kita masing-masing. Mungkin bahasan kali ini tidak nggak mengacu pada langsung ke selling teknik, tapi ini berbicara mengenai personal teknik yang saya lakukan. Dengan cara ini saya bisa tembus closing setiap hari. Kebayang? Oke, kebayang teman-teman. Saya berharap teman-teman mempraktekkan bagaimana bisa tembus closing setiap hari, bagaimana bisa kencang jualannya, bagaimana bisa jago jualan. Teman-teman harus atur waktu supaya teman-teman bisa punya manage timing yang baik dan bisa kencang jualannya. Tunggu materi saya berikutnya, nanti bakal ada materi yang lebih seru. Thank you.